Kalau dari sisi Lestari secara internal KPI Mhm. kita memang, menargetkan startup-startup yang join Lestari itu bisa at least mendapatkan funding, dari external parties dalam Oke. jangka waktu 12 bulan lah ya. Karena kan Wow. ya harapannya ya, Heeh. karena kan sebenarnya Indian kalau startup mereka butuh, investasi dalam bentuk equity di mana mereka bisa bangun more product ya. Let's Accelerate kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Cynthia Krisanti, Direktur Lestari Pijar Foundation. Hai Cynthia, apa kabar? Hai Annie, nice to be here. Baik-baik. Nice. Nice to meet you too ya. Nice to meet you. Iya. Oke, before we dive into the conversation, mungkin Cynthia bisa menjelaskan Pijar Foundation, Lestari Pijar Foundation itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi Lestari sendiri sebenarnya bagian dari Pijar Foundation. Ya. Pijar Foundation sendiri sebenarnya kan non-profit organization ya. Fokusnya dia di tiga, di talent, di innovation, dan juga di policy gitu. Nah, kebetulan Lestari ini adalah pilarnya untuk yang di inovasi gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau Lestari dari part of Pijar Foundations, karena objektifnya adalah inovasi, kita memang mulainya dengan akselerator program nih, Yeni, gitu. Tapi kedepannya kita juga emang lagi planning beberapa hal yang kita lihat bisa support startup ecosystem in overall. Jadi such as mungkin kita lagi considering untuk also raising a micro fund in the future, dan juga selain itu kita juga lagi ngelihat opportunity whether sebenarnya Pijar Foundation can play a role nggak nih untuk bisa menciptakan lebih banyak startup, misalnya kayak mungkin inisiatif seperti venture building, itu bisa Hmm. sesuatu yang kita consider in the Hmm. future. Oke. Cuman ya mungkin startup as a background juga ya nih, karena kan Ya. Lestari kita baru launch in May, jadi baru sekitar 3 bulan, jadi pretty new. Ya. Masih a lot of things under the cooking lah Ya. gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang program akselerator udah banyak banget ya, asing dan lokal. Kalau dari Lestari sendiri fokusnya kategori startup seperti apa, Cynthia? Nah, again model kita sebenarnya agak mirip dengan mungkin model akselerator global yang cukup terkenal lah, namanya aku nggak sebut kali ya. Nah, tapi nanti YC. promosi yang lain enggak lah. Beda-beda. Jadi Oke. Lestari kita modelnya lebih kerjasama dengan bisnis partner yang kita lihat memang mereka punya impact besar terhadap ekonomi Indonesia gitu. Jadi kita Oh. targeting large corporates yang ideally Nah. punya ekosistem, punya capital, di mana sebenarnya mereka sebenarnya secara solution udah hit mass market, udah jadi cash Aha. cow, tapi mereka looking for innovation kan. Iya. Nah, salah satu innovationnya adalah melalui external innovation, melalui Hmm. kerjasama dengan Lestari. Kurang lebih Oke. gitu. Dan again tadi ditanya fokusnya kemana ya, berarti sebenarnya tergantung dari what kind of inovasi yang Hmm. dicari oleh bisnis partner kita Oke. gitu. Kayaknya sekarang memang lagi banyak ya konsep accelerator atau venture builder yang kerjasama dengan korporasi ya. Artinya mungkin ada demand dari korporasi untuk ngelihat talent atau startup baru nih yang mungkin bisa dilirik atau dieksekusi oleh mereka gitu. Betul, betul. Heeh. Sebenarnya bentuk inovasinya ke depannya apa untungnya buat mereka gitu kan. Ya. Sebenarnya untungnya bisa macam-macam ya. Bisa mereka Hmm. langsung build partnership right away, bisa Ya. meningkatkan competitiveness dari bisnis mereka sendiri gitu kan. Atau ke depannya ya mungkin kalau ada strategic acquisition in the future. Kalau sekarang mungkin pas early stage untuk akuisisi masih agak sulit ya untuk large Ya. corporation karena kan Hmm. mereka very profitability minded ya, karena kan masih pasti birannya berdasarkan P&L, terus investasi juga harus berdasarkan ROI gitu. Cuman ya ke depannya kita sih melihat kalau propositionnya dengan mereka punya ini ya mereka dapat akses closer ke ekosistem inovasi di Indonesia Oke. gitu. Dari sisi kurikulum, ada yang membedakan nggak sih dengan program akselerator lainnya? Karena yang kebanyakan kan mengedepankan mentor, networking. Kalau Lestari sama juga? Itu pasti dong, harus ada Ah, fundamentalnya pasti itu ya. ya nih. Tapi on top of that yang kita lihat masih kurang tuh sebenarnya kalau startup-startup early stage ini kan sometimes mereka idenya udah gila banget ya. Iya. Tapi untuk mereka tuh bisa mengimplementasikan itu di company yang besar, di company yang benar-benar bisa bring them to the next scale, itu Hmm. susah kan. Nah, Ya. makanya kita fokus dari program akselerator kita ini lebih spending more time untuk mereka bisa piloting di bisnis partner kita Hmm. Menarik gitu. karena kalau kita lihat sekarang konsep kolaborasi dengan perusahaan atau korporasi besar itu banyak yang dilirik oleh startup ya. Mereka justru cari kolaborasi seperti itu. Dari startupnya sendiri nih, kategori apa sorry,
startup yang seperti apa sih yang kemudian bisa masuk ke program akselerator dari Lestari? Apakah mereka baru benar-benar mulai, belum punya tim, atau udah ada growth-nya sedikit, atau gimana nih? Ya, oke, thank you Yani. Basically again tergantung dari fokusnya bisnis partner kita ya. Untuk salah satu Oh, mungkin bisnis partner kita yang bakal kita announce soon, kita bakal ada launching nih tanggal 12 ngomong-ngomong untuk oke. the first accelerator program kita with one of the biggest company lah di Indonesia. Nanti Hmm. I'll invite you Yani dan Daily Social. Ya, Nah, basically kalau untuk yang this particular program kita fokusnya memang kalau misalnya aku refer ke technology readiness level framework, mungkin eh, yang udah di tahapan development ya ideally. Jadi mereka udah punya ide yang sort of udah cukup jelas bentuknya seperti apa, udah validated di controlled environment. Nah di situ kita harapannya ketika mereka join kita, mereka bisa implementasikan itu di bigger scale, which is di business partner kita punya ekosistem ya gitu. oke. Bocoran dong, Cynthia, siapa aja sih mentor yang nanti akan terlibat dalam program ini? Oh, mungkin salah satunya ini kali ya, CEO-nya Daily Social. Oh, nggak jauh-jauh ya. Iya, karena kan kita Oke. juga udah launch podcast ya sama Hmm, Rama ya. oke. He's been very insightful. Dia Heeh. juga udah very immersed ya with the industry. Terus Ya, selain itu juga mungkin kita juga kemarin udah launch podcast sama country manajernya Riot Games. So kita hmm, juga akan bring dia ke list mentor kita. Dan hmm. selain itu juga kita sebenarnya lumayan well connected with the startup founders juga sih. Nah, tapi aku belum Oke. sebutkan namanya lah ya. Nanti Masih buat rahasia ya. teasernya dulu aja ya nih. Menarik karena I've been doing this for since 2015 ya, dan dari awal program akselerator belum banyak gitu. Inkubator juga belum banyak. Tapi saat ini 2022 udah banyak banget, dan pastinya ada shifting dari sisi tren atau fokus yang kemudian akan diterapkan oleh program akselerator mungkin ya, Cynthia ya. Untuk Pijar, Lestari sendiri ini apa sih fokusnya? Apakah mengguide mereka sampai bisa ke fundraising journey atau MVP atau apa sebenarnya? Kalau dari sisi Lestari secara internal KPI Mm-mm. kita memang menargetkan startup-startup yang join Lestari itu bisa at least mendapatkan funding dari external parties dalam Oke. jangka waktu 12 bulan lah ya. Karena kan Wow. ya harapannya ya. Heeh. Karena kan sebenarnya Indian kalau startup mereka butuh investasi dalam bentuk equity di mana mereka bisa bangun more product ya. Ya. Tapi ya semoga dengan adanya funding itu mereka bisa build something yang sustainable dan kedepannya bisa scale by themselves gitu sih Hmm. harapannya. Ada beberapa visi yang bilang untuk startup baru ya, terutama pre-seed atau seed, mendingan jangan langsung ketok pintunya visi, coba ikut ke program akselerator dulu. What is your take on that, Cynthia? Pro and cons Oh, sebenarnya. oke, Jadi oke. kalau misalnya aku taruh kacamata sebagai founder ya sebenarnya Ya. need to consider juga dari sisi dilution ya. Indian kan Hmm. joining akselerator, misalnya you join too many akselerator, Ya. mereka biasanya either taking your equity gitu as part of participation Aha. atau securing kayak apa ya priority buat kasih funding di awal gitu. So Hmm. there will be considerations of dilution juga sih di situ. Ya. That's the cons gitu. Tapi the pros is more than the cons of course. Iya dong, kalau Ya. enggak kenapa accelerator exist? So essentially accelerator banyak value-nya juga sih. I quite agree juga sih with the pandangannya visi itu ya. Karena Ya. um, again accelerator tuh bisa bantu the founder untuk gimana caranya the risking the product market fit gitu. Jadi bantu mereka Iya. sharpening value proposition-nya gitu Heeh. kan. Mm-mm. Terus all the way ke the way mereka pitching gitu, which is Ya. sangat penting gitu ketika mereka even mau raise funding dari external VC, especially yang dari outside Indonesia ya Ya. gitu. Tapi how kompetitif sih Cynthia untuk startup baru yang mau ikut program akselerator nih, dalam hal ini mungkin Lestari ya. Sulit nggak sih untuk bisa join, atau karena ini masih baru jadi you guys are welcome gitu? Siapa aja bisa masuk? Kita sebenarnya dari sisi selektif ya pasti kita selektif gitu. Oke. Yang kita lihat Ya. pasti apakah kira-kira dari solusi atau ide yang ditawarkan itu make sense nggak ya gitu kan, ada future-nya nggak, itu pasti sesuatu yang kita akan filter ya. Ya. Dan dari sisi quality founder juga harus kita filter gitu. Tapi Oke. how selective it is, I'm sure kita much less selective compared to YC lah ya, for example. It's well known globally gitu. Ya Iya. jadi jebut brand nih, aduh salah. Oke. Oke.
Jadi Ya, untuk startup Indonesia itu bisa dengan mudah masuk ya, atau fokusnya regional nih untuk Lestari? kalau kita sih Indonesia sih, Oke. currently. Ya. Dan untuk mereka yang mau ikutan harus kemana nih? Ada website atau social media yang bisa ini mungkin Ada dong. aha, Ha. bisa di-mention? Kita di www.futurelestari.com dan di situ bisa Oh. langsung register sih. Oke. Kenapa, gue nanya ini, Sin, karena ada beberapa startup-startup baru yang approach ke gue gitu ya, gimana sih cara fundraising? Terus akhirnya gue agak bingung karena ternyata fundraising journey is hard ya, Sin ya. Dan mungkin accelerator ini bisa menjadi salah satu pendobrak buat mereka untuk bisa lebih dikenal ya. Betul, betul, Heeh, betul. Ya, the way I see accelerator program, karena sebelumnya me personalnya juga pernah join accelerator program sih, and oh, I found it very helpful. oke, Karena misalnya kita nggak punya background sebagai startup founder atau nggak mmm, pernah di tech industry, apalagi nggak pernah di understanding the way VC thinks about a deal, itu mhm, mungkin susah kali ya mikirin sebenarnya solusi apa sih yang scalable, solusi apa sih yang cocok untuk dibuat sebagai startup gitu. iya, Karena we consider a lot of things gitu. Jadi dari TAM-nya, scalability-nya, dari mmm, sisi GTM-nya, and so on. Dan I think oke. being in an accelerator waktu itu sih pengalaman aku sendiri lebih jadi sparring partner di mana bisa dapat edukasi banyak ya. Fokus Lestari PJR Foundation untuk tahun ini apa? Udah tinggal beberapa bulan lagi, masih ada yang ingin dicapai nggak tahun ini? Kita definitely kan akan running first accelerator program kita ya, launching yang di Oke, 12 September itu. Dan selain itu juga harapan kita sih bakal announce 1 atau 2 business partner additional di ah hah. luar yang kita udah announce sekarang. Nah, Oke, thank you Cynthia atas waktunya dan kita tunggu update dari Lestari Pinjar Foundation selanjutnya. 12 September first batch berarti ya Cynthia? yes, first batch. Yep. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses terus buat Lestari Pinjar Foundation ya. Sampai ketemu lagi, Sin. Thank you, Oke, Yemi. bye-bye. Bye.